Be thou my vision, O Lord of my heart, not be
Shalom. Mbay melo ke ta pakari pimo kando koranta solanasang ta pamulai te kegiatan ta. Ibadah penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologia, Sabtu 13 November 2021. Segera dimulai. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis dan Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Pendeta yang dapat hadir pada saat ini, yang saya hormati pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, yang saya hormati keluarga Pendeta Adriana Masni Pabilang STH, dan yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, segenap undangan dan sidang jemaat yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live dari tempat masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam keadaan sehat sejahtera, semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam rangka ibadah penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, ungkapan hati Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Yang keenam, pemutaran video seputar pelayanan Ibu Pendeta. Yang ketujuh, penyerahan cindramata. Yang kedelapan, ramatama. Dan yang terakhir adalah penutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, acara yang kedua, ibadah. Dan karena itu, mari kita siapkan diri kita, buka bejana hati, agar kita menikmati ibadah penguraian saat ini sebagai pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH dan sebagai liturgis Penatua Isna Patiung STH. Dengan kasih kepada hamba Tuhan disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, baik yang saat ini berada di ruangan kantor gereja, pun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini dari tempat masing-masing. Shalom. Segala pujian, syukur dan hormat kita persembahkan kepada Dia Sang Pemilik kehidupan dan persekutuan ini, bahwa hanya oleh karena penyertaan-Nya lah sehingga kita boleh diperjumpakan bersama dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Dalam rangka melaksanakan pesta iman sehubungan dengan seorang hambanya yang akan mengakhiri tugas pelayanannya di jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sebagaimana firman-Nya, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita memuji Dia, bermazmur bagi Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati kita persiapkan diri kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada jemaat minggu yang lalu bahwa telah tiba waktunya Pendeta Adriana Masni Pabilang STH akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Karena itu, penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Demikian juga ketika ia hendak naik ke surga, ia mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dialah yang telah mengutus Pendeta Adriana Masni Pabilang STH melayani selama 5 tahun 1 bulan di jemaat di sini, dan dia pula yang mengutus untuk menjadi pelayan di tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita mengikuti firman Tuhan itu, serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologi untuk melayani di tempat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengungkapkan mazmur pujian kita kepada Tuhan dengan dituntun dari Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun
jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Pedang dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa yang Maha Pengasih, karena hanya oleh perkenan Tuhan kami tetap menikmati kehidupan, mengalami kesehatan yang baik, dan terus disediakan ruang dan waktu di dalamnya kami menjalani hidup sambil berkarya bagi Tuhan. Dan hari ini kami dimungkinkan hadir di sini, menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah lewat ibadah yang di dalamnya kami mensyukuri karya-karya Tuhan yang telah dinyatakan melalui pelayanan hamba-Mu Pendeta Mas Nipa Bilang selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan. Dan kini saatnya hamba-Mu akan mengakhiri tugas pelayanan di jemaat ini. Dan karena itulah kami datang bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, baik secara virtual maupun secara onsite, yang di dalamnya kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak dan pengajaran-Mu dari firman-Mu, dan seterusnya kami dimampukan untuk menghayati dan melakukannya. Hamba yang terbatas ini berkatilah dan pakailah sebagai alat Tuhan, menyampaikan berita sukacita bagi umat Tuhan hari ini, sehingga sungguh firman yang tersampaikan akan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan, kita membaca kitab 1 Raja-Raja pada pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya percaya Bapak Ibu sudah membaca pada kebaktian hari Minggu kemarin. 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana.
Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian sabda Tuhan. Yang mendengarnya, menghayati dan melakukannya, itulah orang yang disebut berbahagia. Amin. Selamat pagi dan shalom. Semua dalam keadaan senang hari ini? Senang hari ini? Sudah lama menanti-nantikan Ibu Pendeta diuraikan? Kan orang senang itu akhirnya tercapai juga tujuan kita. Tidak ya? Yang membuat kita senang hari ini adalah Tuhan telah menuntun kita bersama hambanya melayani 5 tahun 1 bulan. Amin. Bukan berarti Ibu Pendeta akan pergi mari bersenang-senang dan mengatakan Malaysia mau pendeta ya tuh. Tidak begitu toh? Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita sedikit merenung dengan tema tadi, hamba yang berpengharapan. Hampir pasti yang namanya ekspektasi itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Yaitu Pak Ranwanan masussa di pasisarak katuanta tu kita ma'rupa tahu ke ma'rundunan siap itu tangata. Sepanjang hidup ini masih normal adanya yang namanya ekspektasi itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Kita menikah, ekspektasi kita adalah supaya kita lebih bahagia dibanding ketika kita masih bujangan.
Kita berobat di saat kita sakit, ekspektasi kita supaya kita sembuh. Kita menyekolahkan anak-anak, ekspektasi kita supaya anak-anak lebih sukses daripada kita. Dan karena itu seberapa kuat ekspektasi dalam diri kita, itu juga lah yang mempengaruhi mindset kita dan cara kerja kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan itu. Demikian halnya di saat kita memanggil pendeta. Ekspektasi kita adalah pendeta ini bisa berkarya lebih baik daripada pendeta yang diganti. Begitu Bapak Ibu majelis? Atau saya salah? Begitu ya. Karena itu di saat pendeta itu ditawarkan kepada kita, mulailah kita bertanya-tanya, apa keterampilannya? Apa lebihnya dari pendeta yang dia akan ganti? Dulu waktu saya masih pendeta jemaat, yang paling saya takutkan ketika akan dimutasi di satu jemaat adalah ketika pendeta itu banyak sekali keahliannya. Biasa kukuai mataku naku tuh. Sabayan ada salah koto yang moto tu barometer jo. Tontong bang na po kada-kada ta tontong bang melayani. Ya to na pendeta ya to mantap. Ya to tema Kenapa itu saudara? Karena ekspektasi apa yang kita bayangkan berbeda dengan realitas yang terjadi. Dan karena itu juga Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali hamba Tuhan mengalami frustrasi menghadapi dimensi-dimensi pelayanan dalam jemaat karena ekspektasi-ekspektasi yang ingin dijawab dalam jemaat itu. Yang tuan biasa bang kupokada kukua. Yang telah melayani keilan jawab mintu ekspektasi na jemaat bisa gila. Pede kapo itu jemaat dilayani, pede stres keilan jawab pengharapan na. Kualami mo to sabab mangken lan jaman dete labi sang sabu kakak terasa lu itu. Si om nimpa indemai narasakan pinambong itu namisa apa jemaat temai. Luar biasa ekspektasi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya seorang hamba Tuhan berekspektasi dalam pelayanan. Dalam merespon ekspektasi jemaat. Karena ada dua realitas. Ekspektasi hamba Tuhan dan ekspektasi jemaat kadangkala tidak ketemu. Yang pada akhirnya ada jarak di antara dua sisi. Yaitu antara hamba Tuhan dan jemaat yang dilayani. Teks yang kita baca tadi saudara-saudara adalah berkisah tentang Elia yang diutus Tuhan ke Sarfat. Sarfat yang sekarang itu dalam peta dunia wilayah Libanon. Saudara-saudara, apa pergumulan yang ada di sana yang kemudian membutuhkan ekspektasi? Saudara, teks yang kita baca tadi bahwa ada pergumulan serius di zaman itu. Pergumulan itu ialah sudah beberapa waktu lamanya sungai menjadi kering karena hujan tiada turun di negeri itu. Lalu ada perintahnya Tuhan kepada Elia untuk meninggalkan tempat itu. Dan ia mengatakan bersiaplah, pergi ke Sarfat. Dan ada catatan teks yang menarik. Di situ dikatakan ketahui, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Andaikan aku jadi Elia atau Ibu Masni jadi Elia. Dan Tuhan mengatakan pergilah ke jemaat Melengkeri. Di sana jemaat itu menderita tapi ada janda yang akan menjamin ibu di sana. Ibu bersemangat. Pakai nalar, pakai logika. Pasti kita bertanya, mana mungkin? Karena janda dalam pahamnya orang Yahudi kala itu adalah orang yang betul-betul tak berdaya. Catatan sejarah Yahudi mengatakan bahwa nilai seorang perempuan itu sangat ditentukan oleh suaminya.
Dan karena itu, kalau istri sudah kehilangan suami, dengan demikian saudara-saudara nilainya semakin rendah dan terpuruk. Kenapa? Perempuan tidak diberi ruang menjadi wanita karir seperti yang ada di negeri kita. Ganna amo makda diambati naurus wanita. Cukup. Jadi memang pengharapan pada yang namanya ibu janda itu hampir sirna, saudara. Tapi itu kenapa orang yang kayak begini yang kemudian dipilih Tuhan untuk harus menjamu Elia dalam kondisi paceklik kala itu? Pertanyaannya, apakah Elia frustrasi dengan tawaran Tuhan yang seperti itu? Saya perhatikan teks ini. Ternyata Elia merespon positif. Dan karena itu ayat 10 mengatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi, dan setelah sampai di gerbang kota itu tampak seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika saya baca cerita ini, saya ingat waktu saya PKL ke daerah Masanda waktu itu tahun 95. Kita naik apa itu, mobil yang sangat jelek. Tahun 95 saudara. Dan kami sudah pertengahan sampai di daerah Ponding. Kami belum minum dengan almarhum Benyamin Randa. Dan kami dikasih takut lagi, seorang bapak mengatakan, ya nadentong bengkong tidak miru ileh, budak tahu para surasun di timai. Maarang amiki iten napa kataku siapa ki tahu ya teh. Saya bayangkan Elia waktu itu yang begitu haus, dan karena itu dia minta sedikit air dalam kendi karena ia ingin minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, minta tambahan. Coba ambil juga bagiku sepotong roti. Yaton na yato wai bisa siapa toh. Tapi di saat dia minta roti, perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang hidup. Bahasa aslinya ini adalah selepel dengan sumpah. Artinya Elia mengatakan, napuang motuamo rantiro na te Nabi Elia nang taetongan napa jo kaleku tung palaku yang namanya roti. Saya teringat lagi dengan satu peristiwa yang miris di jemaat kecil yang saya layani dulu itu di cabang kebaktian 27 KK. Di Pajalan tu target pembangunan. Nah saya dikatakan masjid gereja yang palaku lesla kone pena. No kami demi Tuhan nek pena. Pane pena du kata nek palaku. Mulai papedampi tak ebang ado inde banua. Padahal man emang kan timbang coklat 40 kilo, 40 juta. 2 hari kemudian uang itu ludes, dicuri oleh orang yang ada dalam rumahnya. Kenapa? Masumpah-sumpah demi Tuhan padahal den. Tak sende temesus toleh. Demi Tuhan nek pena. Apa biasa kata mi anggota jemaat jadi kena semalam waktu bagi gereja si baba surah apa meratu. Pokok-pokok gaji. Litagio miki. Tapi ya tu biring kanaya taan susito mana ditiro te bangunan gereja nala dari ora tokela susito. Amin. Yo den sidik-sidik pa taan sama gereja. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Teks ini mau mengatakan kepada kita, Elia dengan sangat terbuka, ini tidak ada pada saya. Tetapi dia kemudian jujur. Dia jujur bercerita apa yang ada pada dia. Dia katakan, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, tetapi ada segenggam tepung dalam tempayan, dan ada sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mengumpulkan tiga potong kayu, untuk seterusnya aku pulang dan akan mengelolanya bersama anakku, dan kami makan sama-sama, kemudian kami mati. Bahasa Torajana teh tampak kandena mo teh. Yang mau tampak kandena toh. Saudara, disinilah peran seorang hamba Tuhan.
memberi ekspektasi iman terhadap umat yang bergumul. Dan saya percaya salah satu yang ditunggu oleh jemaat ketika hambanya datang adalah memberi penguatan di saat tak berdaya. Memberi spirit di saat umatnya kehilangan pengharapan. Dan karena itu pendeta yang paling disuka adalah pendeta yang rajin berkunjung, karena di sana dia memberi pengharapan. Ya tunggu pandita jemaat biasa. Biasa ku tanga-tanga kemana mang ke makaburut tahu. Kukoye pole ya nakampai jemaat. Kita lungan lo mangkana di kabur itu nakamasengi na den butu. Karena di saat itulah dia 100% sadar bahwa aku sudah kehilangan. Tapi ya naden siapa tahu nasi solan susi to biasa-biasa bangpa. Disinilah ekspektasi ditunggu seperti ketika Elias datang memberi sebuah ekspektasi di saat janda ini frustrasi. Ini makanan terakhirku dengan anakku. Lalu apa solusinya seorang hamba Tuhan dalam kondisi ini? Dia mengatakan, kerjakan baik-baik. Tapi kerjakan dulu untuk saya. Sesudah itu untuk kau dan anakmu. Saya mencoba merasakan, paham ayat ini. Substansinya adalah Elia mewakili Tuhan. Itu berarti berikan dulu sama Tuhan, baru kau pikir dirimu. Berikan dulu sama Tuhan, baru kau pikir dirimu. Sekaligus mengingatkan jemaat Tuhan, apa yang Bapak Ibu persembahkan bagi pendeta jemaat adalah persembahan untuk Tuhan. Dan karena itu tidak akan pernah jemaat bersoal jawab tentang finansial yang digunakan hamba Tuhan dalam gereja. Amin saudara. Tidak akan pernah jemaat baku hitung-hitung dengan hamba Tuhan. Karena apa yang Bapak Ibu berikan kepada hamba Tuhan untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sepanjang itu lahir dari sebuah refleksi iman yang dalam. Ya mote itu napokada Elia. Kelana reken-reken Ibu Masni Pak Kamasian na puang matua ulen duit kombongan dete. Tak na pura lah direken. Tak na pura lah direken. Kenapa? Karena dia akan memberikan kepada Tuhan. Tapi saudaraku Ibu Marni dan teman-teman pendeta, jangan lupa menyebut jemaat dalam doa kita. Mereka itu adalah orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Karena mereka bersyukur lalu kita menikmati hidup dari persembahan. Ya mukutone biasa bangku pokada kukua. Tangan rapa-rapa atau penangku. Jadi si tege itu gajinna pandita. Karena itu untuk Tuhan. Tapi jemaat di sini, saya percaya tidak ada yang bersoal jawab tentang itu. Karena itu sudah diberikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa hasilnya pendeta ketika itu dilakukan seperti itu? Teks tadi membuktikan. Di saat perempuan janda ini melakukan, maka roti tadi yang sedikit sekali dan minyak yang dipakai menggorengnya sedikit sekali, hanya 1 kali dikonsumsi, bertahan sampai datangnya hujan. Bertahan sampai datangnya hujan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan yang beracara. Saya tidak tahu apa yang Ibu Pendeta sudah buat dalam pelayanan di gereja ini selama 5 tahun 1 bulan. Yang mungkin sekitar hampir 2 tahun waktunya diambil alih oleh corona. Sehingga tidak ada waktu untuk banyak berbuat secara rutin dalam pelayanan. Karena diambil alih oleh pergumulan ini. Tetapi kendati pun dalam pergumulan ini, ada hal-hal yang kecil yang Ibu Pendeta buat bagi gereja dengan penuh ketulusan dan penuh kesetiaan karena dipersembahkan bagi Tuhan. Kita yakin sekali akan berdampak luar biasa bagi gereja ini.
Saya pun yakin bahwa tentu Bapak Ibu Saudara-saudara banyak selama ini yang mungkin kehilangan ekspektasi, kehilangan pengharapan. Tetapi di saat hambanya hadir, memberi petunjuk, memberi solusi atas setiap pergumulan itu, dan Bapak Ibu meresponnya sebagai suara Tuhan, maka saya percaya Ibu dan Bapak akan menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Saatnya hambanya akan mengakhiri tugas ini di sini. Tentu dia pergi seiring dengan sukacita yang luar biasa, karena Bapak Ibu telah dipakai Tuhan menjadi teman sekerja yang baik dalam pelayanan. Tidak ada yang lebih penting selain terus-menerus saling mendoakan, saling menguatkan. Dan biarkan segala yang tidak berkenan ketika di sini melayani sebagai manusia biasa, jangan itu menjadi bahan cerita dengan membandingkan terhadap hamba Tuhan yang akan datang seterusnya. Karena itu tidak menyelesaikan masalah dalam menumbuhkan pelayanan di tengah jemaat. Angkat yang terindah dan yang terbaik, yang kemudian menjadi patron lagi untuk berbuat lebih dan lebih lagi dalam pelayanan di tempat ini. Demikian Ibu Pendeta, Tuhan sudah memakai mereka semua ini. Ibu datang di sini mungkin 3 orang saja, 2 orang, akhirnya pergi 4 orang. Luar biasa bukan? Datang 2, pergi 4. Beda dengan saya, datang 1 tetap 1. Tetapi yang saya mau katakan saudara-saudara adalah doa-doa jemaat siang malam di sini, terlepas dari kritikan-kritikan rekan sekerja majelis dan pengurus OEG yang sering kali saya katakan dalam pelayanan dulu di sini, itu obat bagi kita. Yang nekritik ki jemaat di popedampi, saya di popedampi tambah sehat ki. Tapi yang disanga rasun masaki kita mati. Kenapa? Tidak ada jemaat yang bermaksud hambanya supaya sakit. Tidak ada majelis gereja yang bermaksud hambanya supaya menderita. Cuma caranya mengkomunikasikan bahasa yang kadang-kala tidak dimengerti karena berkaitan dengan karakter setiap manusia. Dan saya percaya sekali jemaat ini sudah membentuk saudara melayani di sini. Di sini manusia-manusia yang berkualitas dipakai Tuhan membentuk saudara. Segala yang terindah dan termanis pergi dan nyatakan lagi di tempat yang baru. Di sana saudara dinantikan oleh Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan atas semua yang baik yang telah lakukan bersama hambanya di tempat ini. Mari kita teduhkan hati sejenak, peningkan jiwa dan mengatakan terima kasih Bapa. Engkau telah menghadirkan seorang hamba-Mu yang datang memberi pengharapan, mewakili Tuhan, menguatkan kami umat-Nya di saat tak berdaya, di saat bergumul, di saat menangis. Dan ia pun datang bersukacita bersama-sama kami di saat kami sukses, di saat kami bahagia. Dan ia merasakan kebahagiaan itu. Demikian pun sebagai hamba, kami bersyukur Tuhan yang telah menghadirkan hamba-Mu di sini. Telah menjadi seorang hamba yang setia, mengabdi bagi Tuhan kurang lebih 5 tahun 1 bulan. Tentu apa yang Tuhan buat melalui jemaat di sini akan selalu terkenang indah dalam renung hati yang paling dalam saudara kami ini. Dan takkan pernah mereka sekeluarga melupakan orang-orang yang berharga di sini yang telah menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saluran cinta dan kasih sayang dalam menata kebersamaan di tengah pelayanan ini. Mari berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Masing-masing mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologi diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari sini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa selama melayani di jemaat ini, saya tidak luput dari kelalaian, kesalahan, dan tutur kata. Sikap hidup berkenan kepadamu dan gagal menjadi pembawa damai sejahtera. Kasihani kami ya Tuhan. Kami sering tidak bersungguh-sungguh mendukung pendeta dalam pelayanan. Kami pernah menghindar dari tugas pelayanan. Kami pernah membiarkan pendeta ketika seharusnya kami mendampingi. Kasihani kami ya Tuhan. Seperti umat-Mu yang dikasihi oleh hamba-Mu ini, kami mengaku bahwa kami pernah tidak menerima dengan baik nasihat dan teguran pendeta. Kami pernah memikirkan, mengatakan, dan melakukan tindakan kepada pendeta yang tidak seturut kehendak-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Saudara Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologi yang dikasihi Tuhan, saya persilakan berdiri. Saudara telah melayani jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani. Maka jawablah pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Terima kasih. Tuhan Kepala Gereja, yang olehnya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh rohnya sehingga Kristus diam di dalam hatimu, dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja, dan masa tugas ini perlu diakhiri, maka pada hari ini Sabtu tanggal 13 bulan November tahun 2021, saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di jemaat di sini. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia jugalah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita. Doa dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan di tempat yang baru. Bu Pendeta, disilakan duduk. Saudara-saudara segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Adriana Masni Pabilang telah 5 tahun 1 bulan melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah dia hambanya ini jika ada pelanannya yang kurang berkenan di hati kita. Saya minta Ibu Pendeta berdiri depan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan Ibu Pendeta Adriana Masnipa Bilang dengan penuh sukacita, marilah kita semua sama-sama teduhkan hati sejenak dan kita mendoakan saudara kita ini. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan, karena Engkau telah mengutus anak tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hamba-Mu memberitakan Injil kesukaan itu yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kami selama bertahun-tahun di sini. Dan sekarang Engkau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu di tempat yang sudah Engkau tunjukkan. Terima kasih atas segala pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya bersama dengan keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan pendeta duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih-Nya sungguh sempurna, berkat-berkat-Nya pun senantiasa mengalir dan terus kita nikmati dalam kehidupan ini. Karena itu, mari memberi buah-buah iman kita dengan penuh sukacita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita iringi dengan menyanyikan pujian Tangyara Kasugiran. Mama, Mama, Senari Puanta.
Kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa, kami diperkenan memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan menyatakan persembahan syukur kami. Kami percaya setiap puji-pujian yang lahir dari hati yang tulus berkenan bagi Tuhan. Dan persembahan yang kami nyatakan akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi alat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini dan di berbagai kegiatan pekabaran Injil yang di dalamnya persembahan umat dinyatakan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami untuk terus berpengharapan yang pasti di dalam kasih Tuhan, yang adalah kasih yang tiada batas, yang hadir dalam segala perkara hidup yang kami alami, sebagaimana yang telah diperkenan oleh Tuhan melalui kehadiran hamba-Mu di sini dengan pengharapan yang sungguh digantungkan kepada Tuhan, melayani jemaat-Mu kurang lebih 5 tahun 1 bulan. Tentu di sana sini banyak pergumulan dan persoalan yang dihadapi dalam melayani Tuhan. Tetapi karena ekspektasinya ada dalam Kristus yang adalah gembala sejati, yang terus menuntun dan menjaga saudara kami, sehingga boleh mengakhiri tugas pelayanannya dengan baik hari ini. Dan terima kasih bahwa jemaat Tuhan sangat bersukacita merespon pelayanan itu. Dan karena itu kami bersama-sama ada memuji-muji nama-Mu. Berterima kasih bersama untuk pelayanan hamba-Mu yang telah dinyatakan selama 5 tahun 1 bulan itu. Diberkatilah jemaat-Mu di sini yang telah menerima dan menikmati pelayanan hamba-Mu. Diberkatilah seterusnya dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam setiap rencana dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, tuntunlah mereka. Yang sakit kiranya disembuhkan lewat berbagai upaya pengobatan dan pendampingan. Yang berduka cita karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi, kuatkan dan hiburkan mereka untuk terus yakin bahwa memang hidup ini tidak abadi. Kami hanyalah penumpang dan pendatang di dunia ini, dan karena itu kami tidak boleh larut dalam duka, karena Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa kematian itulah jaminan kepastian iman bagi kami yang percaya kepada-Mu. Diberkatilah pengurus organisasi intragerejawi bersama dengan segenap anggota majelis gereja untuk terus bergandengan tangan melayani jemaat-Mu di sini, sehingga jemaat di sini menikmati kasih-Mu lewat pengantaran hamba-hamba-Mu ke air tenang dan rumput hijau. Diberkatilah para koster dan tata usaha dan semua yang bekerja di gereja-Mu di sini, untuk terus mengabdi dengan setulus hati kepada Tuhan, sehingga dengan demikian jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia dan pelayanan-pelayanan mereka menjadi kepujian bagi Tuhan. Karena kami selalu percaya jika pelayanan itu kami berikan kepada Tuhan, maka pasti akan diberkati Tuhan dan berdampak banyak bagi banyak orang yang menikmatinya. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus dalam menghadapi pergumulan bangsa ini memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih virus ini sudah perlahan-lahan menghindar dari hidup kami. Ajar kami untuk terus menjaga protokol kesehatan dan terus setia pada aturan-aturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada banyak kegiatan pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati,
Saksi-saksi Kristus di muka bumi ini Tuhan berkati untuk terus tegar menyatakan kebenaran di dalam Dikau. Gerejamu secara khusus Gereja Toraja tuntun dalam menyatakan perannya secara khusus dalam mengimplementasikan keputusan sidang sinode yang baru saja dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan yang terpilih untuk melaksanakan sejumlah keputusan itu. Diberkatilah mereka. Setiap panitia yang terlibat dalam pelayanan terkait dengan pengurayan hamba-Mu hari ini, kiranya semua diberkati dalam tugas dan pelayanan seterusnya, dan biarlah apa yang telah diabdikan bagi Tuhan lewat kepanitiaan ini tidak sia-sia, melainkan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Seusai kegiatan di sini, kami akan kembali ke alamat masing-masing. Kami yakin Tuhan akan menuntun dan menjaga kami, dan tinggal dengan kasih dan sejahtera-Mu dalam hidup kami, agar kami terus bersemangat dan berpengharapan menjalani hidup meniti rencana dan kerja, dan terus bersyukur bagi Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian sedang jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan dan nyatakanlah pelayanan-Mu yang setia kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dan selaku orang-orang yang beriman kepadanya, mari kita terus nyatakan komitmen kita untuk terus setia berjalan dengan Sang Juru Selamat sampai kita tiba di negeri Baka. Sampai aku tiba di negeri
jalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dirinding tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah persekutuan pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah penguraian hambanya Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologia. Terima kasih kepada pelayan firman, hambanya Bapak Pendeta Lukas Dayung, Master Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar akan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk tetap setia mengiring bersama dengan Sang Juru Selamat kita hingga kita tiba di negeri Baka. Dan segenap majelis gereja, Toraja Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG dan anggota Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat melanjutkan pelayanan di tempat yang baru kepada Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Kiranya kasih Tuhan terus menolong dan memampukan Ibu Pendeta dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Demikian ibadah penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang STH saat ini. Kepada kedua hamba Tuhan diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia Urai Teguh Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak Penatua Henry Rantelino dengan kasih disilahkan. Selamat siang, Shalom. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami selaku tim kerja dari penguraian Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH pada hari ini. Saya belum pernah gugup seperti ini karena saya tidak pernah mengucapkan berdiri di hadapan pendeta yang akan meninggalkan saya. Jadi saya mohon maaf kalau saya agak gugup. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Sinode dalam hal ini wilayah 4. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Yang saya hormati para ketua PMG, para pendeta yang berada di Klasis Makassar Timur, yang saya banggakan, Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya, yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang. Yang saya hormati keluarga dari Ibu Pendeta Masni. Yang saya hormati tua-tua Jemaat Biring Kanaya atau orang-orang tua kami yang berada di Jemaat Biring Kanaya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan
Majelis Gereja Toraja, OIG, tim kerja, dan para undangan. Perkenankan saya untuk mewakili rekan-rekan tim kerja penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang STH pada pagi hari ini untuk menyampaikan terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ditunjuk menjadi tim kerja pada kegiatan ini. Kami ditunjuk sebagai tim kerja bulan Juni karena rencana penguraian itu tanggal 30 September. Namun karena satu dan lain hal sehingga diundur pada tanggal hari ini 13 November 2012. Dan tim yang disusun oleh PMG menurut saya adalah tim yang sangat efektif karena kita hanya melakukan pertemuan selama 3 kali dari kurun waktu Juni sampai dengan sekarang, dan puji Tuhan semua dapat terlaksana dengan baik. Meskipun di sana sini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Ini semua tidak terlepas dari dukungan para anggota jemaat kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Karena atas respons yang baik. Oleh sebab itu tim kerja tidak terlalu repot-repot cari dana karena didukung oleh jemaat. Oleh sebab itu laporan yang akan kami sampaikan sebagai ketua tim tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak karena memang kegiatannya mendapat dukungan yang banyak, jadi kita tidak terlalu repot-repot. Saya terima kasih kepada tim dan kepada semua jemaat yang telah mendukung kegiatan ini. Dan kami mohon maaf kepada Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH, ya. Kami mohon maaf karena kegiatan ini semua serba kita batasi karena situasi dan kondisi pada saat ini yang kita alami masih sangat-sangat memprihatinkan. Dan kami juga mohon maaf kepada jemaat Biringkanaya yang mungkin pada saat ini tidak diberi ruang untuk hadir bersama-sama dengan kita, namun kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dari rumah kita masing-masing, dan itu tidak mengurangi rasa hikmat kita atau rasa kerinduan kita untuk menyaksikan penguraian pendeta yang sangat kita cintai. Dan saya akan mengakhiri laporan ini, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Pendeta, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ibu Pendeta akan pergi melayani ke tempat baru, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Tapi Ibu Pendeta adalah tetap sahabat kita, pelayan kita. Karena itu tetaplah mendoakan kami. Lako siunuku batu adingku Bapak Kamaya dan anak-anak, melalui tempat ini kami sampaikan selamat jalan. Selamat mendukung Ibu Pendeta ke tempat yang baru. Dan mungkin kalau teman kita dari timur katakan ini mata air Sudekat. Jadi hanya dari Bantaeng sampai Terminal Malengkeri, tidak perlu lagi sini jauh-jauh, ya. Sudah terlalu lama saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan, dan saya baru sadari bahwa mengungkapkan rasa cinta itu tidak bisa disingkat-singkat, jadi saya harus tambah. 5 tahun 1 bulan
Ibu Pendeta Masni melayani kita di sini 5 tahun 1 bulan. Tapi bagi kita terasa singkat sekali. Kenapa terasa singkat? Karena kita saling mencintai. Perpisahan tidak akan pernah mudah, karena sifat manusia pada dasarnya adalah memiliki, bukan melepaskan. Namun dengan jujur saya berkata, mengenalmu di tempat ini adalah anugerah. Kami selalu mengagumimu apa adanya, dan mengungkapkan perpisahan adalah satu di antara bagian yang tersulit hari ini. Kami belajar banyak darimu, dan kami akan merindukanmu. Sekian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari PMG Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak Pendeta Manasye Derandan STH, dengan kasih disilahkan. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Ketua Badan Verifikasi Makassar Timur, rekan-rekan Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Penatuah dan Diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan segenap warga Jemaat Biring Kanaya, Bapak Ibu saudara-saudara tim kerja, hadirin baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita semua yang hadir dalam gedung gereja ini bersama dengan ya saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, ya pada hari ini menyatakan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, kita masih tetap ada sebagaimana kita adanya pada hari ini. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi momen penting atau momen khusus bagi kami warga jemaat yang ada di Jemaat Biring Kanaya ini, bahwa pada hari ini ada seorang hamba Tuhan yang atas kesetiaannya mendampingi, mengarahkan, menuntun kami selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan, yang menyerahkan hidupnya 1 kali 24 jam selama kurun waktu itu, tak pernah kenal lelah untuk mendampingi dan menuntun kami sebagai warga gereja
di Jemaat Beringkanaya. Ya tentu dalam hal itu, dalam menjalin komunikasi selama kurun waktu 5 tahun 1 bulan, bagi kami pihak Jemaat Beringkanaya tentu tidak dapat dihitung satu persatu kenangan manis yang telah ditorehkan oleh Ibu Pendeta. Dan kami sebagai warga jemaat di Jemaat Beringkanaya tidak akan pernah lupa tentang kenangan-kenangan manis yang tak dapat kami hitung satu persatu. Dan kemudian dari Pak Ibu Pendeta tentu ada kenangan pahit yang mungkin dialami karena keteledoran kami untuk mengucapkan kata-kata atau bersikap. Ya, kami mohon maaf, Bu. Dan kemudian kenangan pahit itu kalau boleh ditinggalkan di Jemaat Beringkanaya. Kiranya itu menjadi guru yang terbaik bagi kami untuk lebih mengasah kasih antara satu dengan yang lain. Tentu Ibu Pendeta juga punya kenangan manis. Selama kurun waktu 5 tahun 1 bulan, Ibu Pendeta tentu ada kenangan manis dari segenap warga jemaat. Ya, termasuk kami dari rekan-rekan seperjuangan sang sepelayan di tengah-tengah jemaat, majelis gereja, pengurus OIG, sekolah minggu, dan para pekerja gereja. Ketika kita ya mungkin bersendogurau, bercakap-cakap dari hati ke hati, dan kemudian ya melalui sikap hidup mungkin ya ada kenangan manis. Dan kami percaya bahwa kenangan manis itu akan dibawa ke tempat pelayanan yang baru di Jemaat Malangkeri. Ya, sekaligus dengan harapan itu ditumbuh kembangkan di sana. Ya, supaya kenangan yang manis itu menghasilkan kenangan yang termanis. Dan itulah harapan kami. Mengapa demikian? Ya, supaya Jemaat Malangkeri, Bu, tidak cemburu sama kami. Ya, tidak iri hati kepada Jemaat Beringkanaya. Masa hanya Jemaat Beringkanaya dan ditinggalkan kenangan termanis? Mereka pun juga mengharapkan kenangan termanis di sana. Dan saya percaya Pendeta, ya nanti setelah ini apa yang saya maksudkan dengan kenangan termanis itu, ya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan iri hati ya kepada jemaat yang ada di Malangkeri. Terima kasih Bu Pendeta bersama dengan keluarga atas pendampingan yang selama ini sudah dinyatakan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, selama kurun waktu 1 kali 24 jam selama 5 tahun 1 bulan, Ibu Pendeta sudah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Sekali lagi terima kasih, Bu. Kemudian terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang telah memproses proses mutasi ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan kemudian ibadah penguraian pada siang hari ini boleh terlaksana dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja ya Klasis Makassar Timur ya melalui hambanya Bapak Pendeta Lukas Dayung. Dan terima kasih kepada Ketua BPK Makassar Timur. Terima kasih kepada Badan Verifikasi. Terima kasih kepada majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu.
semua yang bertugas dalam ibadah ini, kepada tim kerja dan tim dekorasi dari PWGT dan juga untuk Bapak Eca. Terima kasih kepada segenap warga jemaat Beringkanaya yang telah berpartisipasi dalam berbagai hal sehubungan dengan pelaksanaan penguraian pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu Pendeta yang telah hadir, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti penguraian ini. Terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang terlibat aktif dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami untuk menyambut Bapak Ibu saudara-saudara pada saat ini. Dan perkenankan saya atas nama Majelis Gereja dan segenap warga jemaat memohon kepada Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur untuk menyampaikan sambutan dalam penguraian kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambutan yang kedua dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur kepada Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH dengan kasih disilahkan. Terima kasih kesempatan ini. Selamat siang dan shalom kepada kita sekalian. Salam sehat kepada Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan sekerja, pengurus Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Bapak Sekretaris PGIW, Bapak Pendeta Metris ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan sekerja, pengurus Badan Verifikasi, para pimpinan Majelis Gereja di Jemaat Beringkanaya dan jemaat-jemaat yang sempat hadir, rekan sekerja, para Bapak Ibu Pendeta, Penatua dan Diaken, dan segenap warga jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenankan saya menyampaikan lebih awal bahwa sedianya Badan Pekerja Sinode Wilayah mewakili BPS akan hadir, tetapi berhubung ada tugas yang tidak bisa dihindari, maka saya sebagai Badan Pekerja Klasis diberi amanah 3 hari yang lalu untuk memimpin ibadah ini sekaligus mewakili mereka untuk menyampaikan sambutan kepada kita sekalian. Itu untuk kita pahami. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang perkenankan kita hadir di tengah-tengah gerejanya, menyatakan tugas gereja itu bersaksi, bersekutu dan melayani, yang kemudian di dalamnya dipilihlah para pejabat-pejabat khusus untuk memimpin dan melayani jemaat. Salah satu di antaranya adalah pendeta yang kemudian dipanggil oleh jemaat Tuhan untuk melayani di tengah-tengah jemaat, sebagaimana yang terjadi hari ini di sini. 5 tahun yang lalu, lebih 1 bulan, Tuhan memperkenankan jemaat Beringkanaya menghadirkan Ibu Pendeta di sini sebagai hambanya berkarya
dengan sejumlah talenta-talenta yang Tuhan titip kepadanya diabdikan di tengah jemaat kerjasama dengan gereja dan seluruh pengurus OIG di jemaat ini. Tentu realita-realita pelayanan telah dibuat oleh Ibu Pendeta dan ada banyak hal yang sudah dibuat bersama-sama dengan Bapak Ibu gereja, dan karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua karya-karya yang luar biasa itu. Sekaligus di tempat ini kita berharap dalam situasi seperti ini kita kemudian belajar untuk saling memaafkan atas segala keterbatasan dalam pelayanan, karena seringkali saya mengatakan pendeta itu datang dengan sejumlah kelebihan dan kekurangannya, ia pun pergi juga dengan sejumlah kelebihan dan kekurangannya. Tetapi jemaat Gereja Toraja itu sangat kaya sekali karena setiap tahun ada pergantian hamba Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau pendeta itu hanya satu sampai seumur gereja itu berada, kira-kira seperti apa. Dan itulah hebatnya Gereja Toraja yang paham dan tahu bahwa memang harus ada variasi-variasi pelayanan, dan karena itu yang namanya soal penguraian dan soal peneguhan, soal mutasi itu hal yang biasa dalam Gereja Toraja, dan kita bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah memahami itu. Tidak ada lagi yang keberatan kalau pendetanya dimutasi, dan tidak terlalu banyak yang menolak ketika pendeta ditawarkan. Itu sebabnya salah satu keputusan sidang Sinode Am yang baru-baru saja diputuskan bahwa ke depan bukan lagi pengajuan pendeta kepada jemaat tetapi penempatan. Jadi pendeta nanti ketika datang tidak perlu lagi dibahas dalam sidang majelis gereja untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, tetapi yang ada ialah pendeta tinggal dieskakan oleh sinode dan Bapak Ibu meresponnya dengan baik di jemaat untuk bersama-sama mengangkat tugas pelayanan. Terlepas dari itu, sebelum penempatan tentu ada komunikasi yang baik antara semua pihak yang berkaitan sebelum keluar SK terkait dengan penempatan. Saya kira itu untuk dipahami oleh majelis gereja supaya ke depan tidak ada lagi istilah menolak hamba Tuhan. Itu keputusan baru dalam sinode kita. Seterusnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Panitia Sidang Klasis Makassar Timur sudah dibentuk, dan karena itu jika nanti ada kesepakatan bersama yang disampaikan oleh panitia kepada majelis gereja di setiap jemaat, mari kita respon dengan baik, karena sedianya pada bulan September tahun 2022 kita akan melaksanakan persidangan klasis yang ketiga, yang di dalamnya kita melampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus memilih pengurus baru untuk satu periode 5 tahun ke depan. Informasi berikut bahwa ketika ke depan ada sidang klasis antara, dalam sidang klasis antara itu tidak ada lagi laporan pertanggungjawaban badan pekerja klasis, hanya satu kali dalam 5 tahun. Yang ada pada sidang antara itu Bapak Ibu Saudara adalah hanya membahas tema dan subtema serta garis-garis besar program yang ditawarkan oleh panitia SSA melalui panitia pengarah. Itu untuk dipahami sehingga efektiflah pelayanan atau persidangan pada sidang antara. Dan untuk lebih detailnya nanti itu keputusan sinode, nanti setelah rapat kerja mulai bulan Januari atau bulan Februari, utusan-utusan ke sidang Sinode Am akan datang ke jemaat-jemaat menyampaikan seluruh keputusan sidang Sinode Am kepada kita sekalian untuk seterusnya dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pelayanan di jemaat dalam 5 tahun ke depan. Saya kira itu informasi sedikit mengenai keputusan sidang Sinode Am kepada kita sekalian, dan sekali lagi mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, BPS dan Badan Pekerja Klasis bersama dengan seluruh warga jemaat di Makassar Timur menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Masni yang telah hadir berkarya di jemaat Biringkanaya secara khusus di Makassar Timur, menjadi teman dan sahabat yang baik dalam pelayanan. Secara khusus teman-teman pendeta di Makassar Timur, sungguh luar biasa kita membangun kerjasama dalam pelayanan, dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan, dan mohon maaf untuk segala keterbatasan kami sebagai teman, sebagai sahabat di klasis dalam bersama-sama mengangkat tugas dan pelayanan. Doa kami semua kiranya Ibu Pendeta terus kuat, tegar dan bersemangat sebagaimana yang dibuat di Jemaat Biringkanaya ketika akan melayani di Jemaat Malangkeri, atau jemaat yang mungkin jauh lebih kecil dibandingkan Biringkanaya, karena di Jemaat Malangkeri itu hanya sekitar 74 KK. Jadi dari 300 sekian KK turun menjadi 74, berarti
Ibu Pendeta sudah bisa naik timbangannya sedikit karena akan banyak istirahatnya dibanding ketika berada di sini, dan sudah ada waktunya untuk mengurus si kecil karena sudah tidak terlalu banyak pelayanan. Jadi Tuhan itu adil, Ibu Pendeta terlalu banyak layani dan saatnya lagi untuk istirahat sedikit. Jadi saya kira Ibu Pendeta selamat di tempat tugas yang baru. Doa kami semua mengiringi agar Ibu sekeluarga terus bahagia menata dan membangun pelayanan. Terima kasih untuk Bapak yang selalu sabar dan setia mendampingi sebagai seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf segala keterbatasan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian kata sambutan dari Ketua BPK Makassar Timur yang sekaligus mewakili BPS Gereja Toraja Wilayah 4. Atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Melangkah ke acara selanjutnya, ungkapan hati dari Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Dengan kasih disilahkan, dan mungkin Bapak Kamaya, Bapak Petrus Dani bersama dengan anak-anak bisa mendampingi di sini. Iya, biar. Bapak anak bang ngomong, kian, ya. Keno kayak itu, sini, ya. Biar. Ya. Shalom. Ya teh misaan teh ya bang napokai datangnya ibu aku toh ya, jadi memang dekat dengan adik. Iya, yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, pengurus OIG Klasis Makassar Timur yang boleh hadir pada saat ini, semua rekan-rekan pendeta di Klasis Makassar Timur yang boleh hadir pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, demikian pula dengan tim kerja penguraian dan peneguhan pendeta jemaat Biringkanaya dan semua anggota jemaat baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah penguraian melalui live streaming dari tempat masing-masing. Saya mengulangi sekali lagi, shalom. Bagaimana kabarnya siang ini? Ya, luar biasa Le. Ya. Dari kemarin saya katakan mudah-mudahan saya tidak menangis. Tadi dari bawah mau tisu Ibu Pendeta. Ya, jadi saya bilang mudah-mudahan Pak Koderaka, sahabat. Ya tutup ini biasa dolololong matan Le. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, hari ini kita berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Kita bersyukur, ada sukacita karena perjalanan 5 tahun kurang lebih, saya katakan kurang lebih 5 tahun kita boleh berjalan bersama. Ya, banyak hal yang terjadi.
beberapa kali tadi sudah diungkapkan suka dukanya pelayanan, pasti kita jumpai dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Dan karena itu perkenankanlah saya bersama dengan keluarga, kami ada 5 orang, kami mengucapkan terima kasih. Pertama, tentu saja kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, Sang pemilik persekutuan ini, dan yang telah mengutus kami di Jemaat Biringkanaya pada 5 tahun yang lalu. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam berbagai tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dilakukan di jemaat ini. Jujur, waktu saya pertama kali mau ditempatkan di Jemaat Biringkanaya, mataku nak. Saya awalnya kan diurapi di Jemaat Rembon Klasis Nonongan Salu. Anggota jemaat itu kurang lebih 60 kakak, dengan sumber daya manusia yang jauh berbeda dengan Biringkanaya. Saya ditelepon, siap ke Biringkanaya Ibu Pendeta, kuami duka, kutangga-tangga apa dulu. Ya, saya jujur mengaku karena ungkapan hati toleh, ungkapan hati tetemo. Ya. Tapi kemudian dalam pergumulan, dalam doa, saya meyakini bersama dengan maneda dua kanton natu toh, ya, sifat cerita-cerita nak Papa anak kamaya, patai pan ditambahi Papa kamaya to natu ya to, kuami duka, koyo, embe marasan, ya, sama marasan paton natu to, ya. Ya, kalau Tuhan yang mengutus kita ke sana, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan. Itu keyakinan kami, karena dalam benak saya itu hari Biringkanaya masih jemaat besar, seperti yang dilayani Pak Pendeta Lukas, kurang lebih 1000 kakak. Jadi saya berpikir dengan kondisi yang mungkin secara pengalaman dan kalau kuku biti-biti kalian kute untuk hadir di jemaat sangat besar dalam pelayanan yang tidak gampang bagi saya katakan pada saat itu. Saya lalu meyakini Tuhan pasti akan memampukan, dan terima kasih bahwa Tuhan oleh karena rencananya saya boleh hadir di sini untuk mengangkat pelayanan selama kurang lebih 5 tahun. Terima kasih untuk semua jemaat Biringkanaya yang boleh menerima kekurangan, tapi agak berat kalau saya mau katakan kelebihanku, ya. Karena yang saya sadari terus adalah kekurangan. Karena saya katakan kalau kelebihan biarlah Tuhan yang mengetahui, karena Tuhanlah yang memberikan karunia itu, dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhanlah yang akan menyadari dan lalu menikmati kelebihan kalaupun itu ada menurut Bapak Ibu dan merasakan selama ini. Terima kasih kita boleh menjadi satu tim yang luar biasa, majelis gereja dan semua pengurus OIG di Jemaat Biringkanaya, semua anggota jemaat. Kita boleh berjalan bersama. Khotbahnya Pak Pendeta tadi dia katakan kalau kita diutus pasti Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa. Kukuai luar biasa. Kami datang 2 orang dan akan berangkat 5 orang. Ya, saya mau katakan 5 orang karena ada adik 1 orang. Luar biasa ya. Pak, kok dak dolo mi pukada kumasa pato nakirang hampajo malengkeri pas sembayangam itu melona. Ya. Terima kasih untuk berbagai hal yang telah kita lalui bersama, terus saling mengingatkan, saling mendoakan. Terima kasih untuk Badan Pekerja Sinode yang telah memproses mutasi saya. Nah, Pak ketua tim tadi, teman-teman kita yang ada di timur katakan sumber air, mata air so dekat, kota aku paham itu maksudnya. Tetapi dalam artiannya itu terminal Malengkeri, Nania, Otona, Bantaeng, Rampo. Ya bang, motoku pahami. Terima kasih. Ya, oleh karena kehendak dan rencana Tuhan, saya diberi kesempatan menyelesaikan pelayanan di Jemaat Biringkanaya dan akan melanjutkan ke tempat pelayanan yang baru di Jemaat Tiatira Malengkeri. Mudah-mudahan tidak ada kesedihan hari ini, kita bersuka cita. Karena kita masih akan melanjutkan pelayanan tempat yang berbeda. Saya di Malengkeri dan Bapak Ibu Saudara-saudara di Biringkanaya, kita masih dalam satu wilayah Makassar.
Nah, kua panitia Natal, ya ke undang komi Ibu Pendeta ma Natal, rampo na toh. Ya, tak siapa layanan cuma lengkeri, ko buana lah. Ya, jadi tentu saja kita tetap satu dalam pelayanan, terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya untuk mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mohon maaf jika selama kami berada di Jemaat Biringkanaya kurang lebih 5 tahun, saya mau katakan kami kurang maksimal dalam mengangkat pelayanan. Sabab biasa ya kemarin nama kumpulan atau den kegiatan indah misolan Ibu Pendeta kukua sola nak kaleku. Ya, sola nak misa-misa. Ya, dalam artian karena bapaknya Kamaya ada di Bantaeng, adek ini harus selalu ada di rumah karena ya kelamalen atau makanya saya dikatakan yang itu ibunya Sean saja, yang kedua. Yang anak pertama saya ini Kamaya dia bilang ibunya Sean itu bukan ibuku. Ya, jadi agak lucu bagi saya terkadang, tetapi kalau saya tanya, kau waktu lahir di mana? Di perutnya ibu, tapi saya bukan anaknya ibu. Ya, karena dalam artian mungkin waktu yang agak kurang bagi yang pertama ini, akhirnya ya kami Pak Pendeta akan berkurang, beda lagi situasinya nanti di sana, tapi entahlah nanti kita lihat di sana bagaimana dinamika pelayanan di Malengkeri, kita belum tahu bagaimana gambarannya. Mohon maaf atas keterbatasan kami sebagai satu keluarga dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih, pokoknya time ku tanda apa laku pokada tu temo banyak hal. Saya masih ada kesempatan untuk menyatakan rasa sayang, rasa cinta kepada jemaat. Sabab minggu depan saya diteguhkan di Malengkeri, pala sudah siap pala omai. Ya, karena ada beberapa pertimbangan dengan rekan-rekan pelayanan di sana, jadi saya masih akan kembali ke sini sampai pada waktu Tuhan menentukan itu, saya katakan demikian. Tetapi tetap akan mengangkat pelayanan di sana. Kalau kuku mungkin pendeta domisili bang mau indete dulu berapa minggu ke depan sesita le. Terima kasih Pak Pendeta Manase sebagai saya katakan senior, sebagai orang tua, sekalipun mungkin hanya 1 tahun. Berapa bulan tuh Pak Pendeta? Bulan 8 Pak Pendeta diteguhkan di sini. Kurang lebih 3 bulan, 1 tahun 3 bulan kami bersama-sama. Ya banyak hal yang saya pelajari. Ya ke Pak Pendeta, tenang-tenang bang ya ke aku sabab mangura Pak biasa meledak-ledak tuh emosi. Ya jadi banyak hal yang saya pelajari dari Pak Pendeta, dari semua orang tuaku, majelis gereja, dan teman-teman pengurus OIG. Mohon maaf kalau selama ini agak kurang maksimal dalam mendampingi kegiatan OIG. Ya, selamat datang Ibu Galmeria. Terima kasih kehadirannya pada saat ini di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Dan tentu saja kami akan terus mendoakan jemaat di sini supaya kita semua tetap sehat dan terus dimampukan untuk mengangkat pelayanan. Terima kasih tim, luar biasa persiapan penguraian. Biasa ku tanya batu lomba musuh sidah kok teh. Karena pertemuan itu sangat terbatas, tadi katakan oleh ketua tim Pental Laundry pertemuan untuk lalu memikirkan dan merencanakan kegiatan ini. Dan satu hal yang luar biasa tadi saya katakan, si kambelan akai na papa akamaya, jadi kenala si rondong-rondong na laku ko itu papa akamaya. Lami lada-lada ko milako pak ketua tim agombal. Atau mengungkapkan isi hati sabaku ko mina manarang berarti pak ketua teton na mengurah menyusun puisi. Ya, siri na lolong we matangku narangi. Jadi untuk saya langsung melihat lain sahabat kukua, Tuhan tolong mampukan saya tidak ada tangisan hari ini karena kita berbahagia. Saya mau katakan kita berbahagia bukan karena muasan nalimu atau Ibu Pendeta lamare, tidak. Saya katakan kita berbahagia karena Tuhan beri kita kesempatan untuk melayani 5 tahun, semua karena kasih-Nya, dan Tuhan pun akan terus menolong kita untuk melanjutkan pelayanan ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan ini dan sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ya, dera kalau bukan pongka, Bapak Kamaya. Ya, nado bang sahabat tikaru do mane rampo sang mae bongi kasihan dari Bantaeng. Apa lagi kamu? Ya, jadi terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, silakan. Tes. Ya, itulah ungkapan hati dari Ibu Pendeta dan
dari tempat ini kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan karena itu mari menyaksikan sekilas pelayanan Ibu Pendeta di Jemaat Biring Kanayak kurun waktu 5 tahun 1 bulan. Into your hand I can breathe again with all I am, for you know you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I walk with you wherever you go. Namun inilah yang dapat dilakukan oleh karena keterbatasan waktu. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever.
Selanjutnya penyerahan cindera mata. Penyerahan bingkisan ini akan mengalir secara otomatis, dan karena itu urutan-urutan yang akan memberikan bingkisan akan dibacakan. Yang pertama dari Jemaat Biringkanaya, yang kedua dari PWGT Klasis Makassar Timur, yang ketiga dari Persekutuan Keluarga Pendeta, yang keempat dari PKBGT Jemaat Biringkanaya, selanjutnya PWGT Jemaat Biringkanaya, selanjutnya PPGT Jemaat Biringkanaya, dan yang terakhir Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan mengalir secara otomatis. Mohon kepada Ibu Pendeta untuk maju ke depan bersama dengan keluarga. Bapak Kamaya saja barangkali. Sekali lagi dari Jemaat Biringkanaya, disusul PWGT Klasis Makassar Timur, disusul Persekutuan Keluarga Pendeta, kemudian PKBGT, kemudian PWGT Jemaat Biringkanaya, kemudian dari PPGT Jemaat Biringkanaya, dan terakhir Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan diwakili oleh ketua masing-masing atau yang mewakili yang sudah ditunjuk. Ya. Bapak Pendeta Manase. Sesudah menyerahkan bingkisan, langsung berfoto. Untuk mempersingkat waktu, langsung berfoto. PWGT Klasis Makassar Timur. Siap-siap dari Persekutuan Keluarga Pendeta.
Siap-siap PWGT Jemaat Biringkanaya. Ya, langsung berfoto. Sabar kelompok-kelompok. Sesudah acara selesai kita akan berfoto bersama-sama per kelompok. Dan karena itu jangan dulu meninggalkan tempat ini. PWGT Jemaat Biringkanaya. PGT Jemaat Biringkanaya. Tunggu tuh. PPGT Jemaat Biringkanaya. Boleh. Sekaligus pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya. Semua PPGT katanya mau berfoto bersama dengan Ibu Pendeta. Iya. Semangat 45 PPGT. Agak cepat sedikit. Yang laki-laki dulu jongkok di bawah. Yang laki-laki jongkok di bawah supaya masuk semua. Cewek separuh di sebelah sana. Siap-siap sekolah minggu. Anak muda jangan terlalu lama, kita dibatasi waktu. Masih ada acara sekolah minggu. Iya, oke. Nanti bisa silaturahminya. Sekolah minggu. Untuk berfoto bersama dengan keluarga Pendeta Adriana, pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung, mari disilahkan.
kabar untuk majelis gereja kita masuk dalam Ramatama dulu, dan karena itu panitia sudah membagikan berkat untuk tubuh jasmani kita sebelum kita terima dan kita satukan dengan tubuh. Kita akan dipimpin doa oleh Bapak Pendeta Yohanes Nimpa STH dengan kasih disilakan. Baik Ibu Bapak, mari kita tenangkan diri sebentar. Kita akan berdoa mengucap syukur, khususnya dalam menerima berkat Tuhan, makanan yang telah kita terima masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Hari ini Tuhan karuniakan bagi kami kesempatan untuk boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dalam rangkaian acara ibadah penguraian hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Adriana Masni, untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan telah tunjukkan di Jemaat Malengkeri. Berkati ya Tuhan kegembiraan kami hari ini dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dan memberikan kepada kami segala yang kami butuhkan. Kami telah menerima berkat Tuhan makanan dan minuman untuk kekuatan dan kesehatan kami. Kami terima dengan ucapan syukur dan bermohon kepada Tuhan agar supaya kami boleh makan dan minum untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Kami berdoa untuk banyak orang lain yang butuh makan dan minum dan khususnya yang dalam kesulitan dan masalah, buka jalan bagi mereka semua untuk boleh juga mendapatkannya. Tuhan memakai kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Ya Allah yang Maha Kuasa di surga ini, doa syukur kami dengarkan dan kabulkan kiranya Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Nimpa yang sudah memimpin kita dalam doa makan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan tetap sehat dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Bapak Ibu sidang penguraian yang kekasih di dalam Tuhan, dengan selesainya kita disuguhi berkat untuk tubuh jasmani kita. Dengan demikian acara ibadah penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang STH telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan keliru. Selamat siang dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam sesi foto bersama. Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dari Pak Kato. Oh, masih satu kali. Ya. Buka masker satu kali kalau bisa. Ya. Oh iya. Jadi urut-urutan yang akan mengambil gambar. Yang pertama keluarga Pendeta Adriana dari Pak Karto, kemudian majelis gereja. Sesudah itu semua yang bertugas pada saat ini, lalu melangkah ke kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semua akan masuk bersama dengan majelis gereja dari kelompok masing-masing bersama dengan anggota yang boleh hadir pada saat ini. Ya. Keluarga Pendeta Adriana, mari silakan semua maju ke depan.
Siap-siap semua majelis gereja. Ya, karena masih ada yang di belakang, semua yang bertugas, jadi mohon siap-siap semua yang bertugas yang ada di sini. Kalau tidak cukup sekarang, nanti akan berfoto bersama dengan kelompok masing-masing. Iya, sabar, kita seru-seruan saja dulu. Ya. Atur dulu, atur. Rapikan barisannya Sesudah dulu itu, supaya rapi. Sesudah itu semua majelis yang rapikan bertugas. dulu barisannya. Rapikan dulu barisannya supaya lebih bagus kelihatan. Rapikan barisannya dulu. Enggak, bagus kalau sekalian nanti berkelompok. Rapikan dulu anunya, barisannya. Barisan dulu, barisan. Bisa mungkin 3 baris. 3 baris dulu, 3 baris. 3 baris dulu. Supaya enak kelihatan, 3 baris. Ya. 3 baris. Kalau enggak bisa 4 baris. Ya. 3 baris dulu, 3 baris. Mengguntuk Silakan bentuk barisan dulu. Silakan buat barisan, masuk barisan. Ya, Ibu. yang laki-laki mengguntuk. Masuk barisan Ki. Supaya enak kelihatan, berbaris bagus. 3 barisan atau 4. 3 baris. Waktunya. Ya, lebih bagus kita Siap-siap semua yang bertugas. Mulai dari Bapak Pendeta, Ketua Tim, semua yang bertugas. Sesudah itu tim, baik tim semua yang bertugas. Oke. Iya. Pak Pendeta, Pak Ketua Panitia.
Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 1, majelis kelompok 1 bersama dengan anggota jemaat yang hadir saat ini. Kelompok 1, majelis kelompok 1 bersama dengan semua yang hadir hari ini. Mari Oma, di sini Oma, di sini Oma. Ya. Tabe, lako majelis tambah itu mati anggota tetap dan siapa terro? Dulu, kasihan orang-orang tua kita yang akan pulang. Ya, kelompok 1, Oma, di sini Oma. Majelisnya dulu. Langsung buka masker. Ada si Gaga di dalam satu. Bukalah kacamata dan jangan buka masker satu kali. Dalam satu tubuh kami berdua. Ya, sekarang anggota jemaat silakan masuk bergabung. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu. Ya, silakan masuk anggota kelompok 1, anggota jemaat kelompok 1. Siap-siap majelis kelompok 2. Iya, siap-siap majelis kelompok 2 bersama dengan anggota Pamadodoi kami. Kita terbatas pada waktu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya. Sudah? Silakan. Kelompok 2, siap-siap anggota jemaat yang hadir siang ini. Tapi tambah ginta-ginta sidi. Yang bukan anggota kelompok 2 mohon keluar dulu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan bangsa ini kami. Ya, anggota jemaat yang sempat hadir hari ini silakan bergabung. Kami kepada
kelompok 3. Majelis kelompok 3. Tabe makinta-kinta di sini. Baik, siap-siap anggota kelompok 3 yang hadir siang ini. Siap-siap kelompok 4. Meuli kami tahu. Tolepi. Siap-siap kelompok 5, salah. Baik, kelompok 4, maju. Ya, tolong cepat-cepat majelis kelompok 4. Setelah itu ditambah anggota dari kelompok 4, anggota jemaat kelompok 4. Agak miring supaya dapat. Ya, siap-siap majelis kelompok 5. Majelis kelompok 5. Malingga-lingga kami. Kelompok 5. Siap-siap anggota kelompok 5. Tama kami madek kami. Hati-hati kami kan. Iya, mana mikanunya anak-anak tadi? Oke, sudah? 1, 2, 3. Sekarang masuk anggota jemaat dari kelompok 5. Yang laki-laki jongkok saja di bawah. Yang laki-laki tiarap. Anggota kelompok 5, anggota kelompok 5. Siap-siap majelis kelompok 6. Sudah mereka kelompok 6. Yang laki-laki tiarap.
Oke, sekarang kelompok 6. Kelompok 6. Mbak Syam itu kelompok 6. Sesudah kelompok 6. Oke, siap-siap kelompok 6. Sesudah itu siap-siap tim musik. Tim musik. Anggota jemaat kelompok 6. Ondo kule ternyata tama pai boleh menyusup di kelompok 5. Ya, kelompok 6, Pak Henry. Pak Ketua Panitia. Pak Henry. Ya, kelompok 6, kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. Siap-siap bersama dengan anggota. 1. Silakan masuk anggota jemaat yang hadir. Silakan masuk. Masih. Anggota jemaat kelompok 6. Kayak mereka. Sekarang tim musik. Tim musik. Bapak Tris, Ibu Restu, Bapak Risman, Mbak Mi, Mbak Nasang Mi, tak ada Nasang mau. Wija, sesudah itu tim live, dan sesudah itu panitia urai teguh. Tim musik dan tim live, tidak adakah orangnya? Ayo cepat. Ya, gabung saja, gabung. Tim musik dan tim live. Pira martoro. Dako pakapang tu sengana, dako pasengana. Siap-siap tim panitia urai. Ondo sosoki. Patibang mulai sabe. Ya, silakan semua yang bertugas tim live dan tim musik.
nasi dulu. Sekarang tim Urai, silakan semua tim Urai Teguh. Ya, The Joke Voice. Tim Joker. Tim Joker. Semua tim Urai Teguh, semua panitia tim Urai Teguh. Mati. Sebentar saja. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Geser-geser mau kami itu na tempati Ipen sama masih ada kan? Oh ya, Ibu Pendeta sekeluarga, Ibu Pendeta sekeluarga. Sudah, berempat.
walk with you.